Tempe nih bos sekalian, kalau orang Indonesia makan tempe ya, dan mulai membiasakan makan ini, saya mungkin berpikiran Indonesia ini akan menjadi negeri yang sangat sehat. Pikiran saya, sebab apa? Sebab Korea kan negara yang salah satu negara yang sangat sehat di dunia. Mereka punya makanan sehat, namanya kimchi, ya kan? Kimchi itu apa? Sayur yang diapain? Yang difermentasi, gitu loh. Sayur yang difermentasi. Jadi ketika sayur difermentasi, lagi-lagi yang didapatkan apa? Probiotik kan. Jadi sebenarnya makanan kayak begini, Anda makan kayak begini pagi-pagi lah misalkan ya. Makan 3-4 potong ini dan 1 piring nasi goreng, kalau saya berpandangan ya jauh lebih sehat. Asal mau aja. Kenyang nggak? Kenyang. Kenyang. Sudah pernah cobain belum? Coba Pak ketika makan berkah. Coba berdiri. Kan lihat respon wajahnya, beliau bahagia atau sedih gitu kan? Enak gak? Enak. Dapat prebiotik, dapat probiotik. Makan kayak begini tiap hari kita rutinkan, insya Allah jauh lebih sehat daripada makan tempe goreng. Serius, saya nggak bercanda loh, serius. Mangkok. Atau, nah saya ajar lagi caranya, cara makan tempe yang baik dan benar. Kabarnya gara-gara viralnya tempe ini sekarang susah cari tempe dan harga tempe melonjak. Katanya ada atau makan tempenya kayak begini. Ada nggak? Iya. Harus habis. Atau makan tempenya kayak begini. 5. Anda pikir gak enak ya? Baik saya makan, ini enak, serius, bismillah. Enak, memang enak. Mbak jadi, gak mau kasih saya. Oh, saya dulu kalau gitu ya. Kalau mau merdu suaranya baca Quran, jangan banyak makan minyak. Betul kan? Kalau saya sih. Atau kalau beliau. Jangan-jangan kalau mau merdu baca makan gorengan dulu dia. Betul Ustaz? Cobain. Iya, janganlah. Coba kasih tahu jam. Gak apa-apa, nih ruksok sebentar. Mau nunjuk mah. Belum makan siang. Nah ini potong-potong aja nih, potong-potong kecil. Bentuknya kayak begini, kurang seperti ini. Nanti di situ masukin ke dalam itu, masukin ke sini. Nanti jamaah cobain ya. Itu madu ya. Kenapa madu? Karena salah satu kuasanya Allah dan kemahamurahannya Allah kepada kita adalah madu. Anda bayangkan Bapak sekalian, kalau seandainya untuk hidup sehat misalkan ya, Allah perintahkan wahai hamba makalah daun ini misalkan gitu. Repot kan kita kan? Tiap hari harus begitu. Tapi yang luar biasa apa?
daun itu, buahnya, ada daunnya, ada putiknya, ada kembang bunga segala macam. Itu kan kalau kita bayangkan pohon itu kan ada akarnya, akar mengambil saripati tanahnya, masuk melalui pompa naik ke atas, kemudian dari sinar matahari dapat, kemudian dia muncul fotosintesis dan ada bunga, ada buah segala macam. Sarinya tanah ada pada buah atau kembang putih. Bang, sarinya tanah. Itu kata kunci pertama. Lalu kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman apa? Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin," kata Allah. Dan kami jadikan manusia atau ciptakan manusia dari tanah. Maka kita butuh unsur tanah. Maka segala kebaikan tanah bumi ini itu dikumpulkan Allah dalam pati bunga tadi, dan Allah perintahkan makhluknya bernama lebah, Allah wahyukan ambil sarinya. Ya. Maka madu itu bosnya terdapat keberkahan luar biasa. Janji-janji Allah dalam Al-Quran dan janji atau perintah atau Nabi juga ada. Nabi katakan salah satunya kan, Nabi bilang lagi, "Asyifa fi salasatin syarbatul asl." Kesembuhan ada 3, kesembuhan, bukan obat ya, kesembuhan. Yang pertama kata Nabi apa? Minum madu. Ya, wasyar tahtil mihjam kata Rasulullah. Yang kedua berbekam. Ada janji Rasul di situ. Ya. Maka madu itu mengandung komponen lengkapnya manusia yang disebut dengan asam amino. Asam amino. Jadi asam amino itu letaknya mana? Ada pada madu, ada pada kurma. Dan mereka ini obat pencernaan yang paling baik. Ya, maka Nabi SAW sampaikan apa? Makalah kurma. Kalau buku kita dengarkan kurma ajwa 7 butir pagi-pagi tidak terkena sihir sampai sore harinya. Tapi secara umum ada makan kurma 7 butir pagi-pagi, itu akan menyehatkan perut kita, pencernaan. Makan kurma 7 butir, kemudian Anda minum teh serai kayak begini atau teh jahe atau kunyit segala macam, itu terus makan tempe sedikit, itu jauh lebih bermakna dan bermanfaat untuk pencernaan kita daripada 1 piring nasi uduk. Serius loh ini. Nanti boleh makan nasi uduk ya, saya tidak melarang, silakan makan. Tapi ingat, kalau terus gula lagi kan untuk jadi apa? Jadi lemak. Itu dia kuncinya. Banyak orang nggak sadar itu gitu loh. Kenapa ribet-ribet banget sih makan tempe kayak begini? Kenapa nggak digoreng? Beda nas, Pak. Tempe yang digoreng sama tempe kayak begini, beda ceritanya masuk. Kan dia probiotik kena panas susah. Kan ada beberapa yang katakanlah protes ya, ribet amat sih makan tempe gitu-gituan. Bukan masalah ribetnya, ngerti nggak yang dibutuhkan badan apa? Ini nggak ngerti yang dibutuhkan apa, tiap hari nyampang terus menerus. Dan ingat, sampai pada satu titik tubuh kita tidak bisa mengkompensasi lagi, maka muncullah penyakit. Jadi banyak penyakit zaman sekarang muncul gara-gara apa? Gara-gara orang makan kayak beginian, nggak ngerti lagi konsep pengolahan makan yang baik. Susu sapi contohnya, susu sapi sehat. Susu sapi dijelaskan dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, bagus diminum. Tapi susu seperti apa? Susu yang langsung dari sapinya, bukan banyak pengolahan. Itu kunci poinnya. Kalau banyak pengolahan pasti akan terjadi pengurangan kadar gizi di situ, gitu loh. Dan kebanyakan susu sekarang pengolahan semua. Jadi kalau Anda punya sapi ternak, sapi susu, minum aja nggak apa-apa. Ya, seperti itu ya. Nah ini itunya. Ada sendok nggak? Kita mau kasih coba ke jamaah, mau nggak? Mau. Oh cepat kalau makanan ya. Nah ya, kasih siapa dulu? Ibu-ibu, bapak-bapak. Oh ada Pak RT? Mana Pak RT? Oh Pak RT nih, yang punya masjid, Masya Allah. Pak RT maaf jangan semua ya. Canda, enggak. Anda pamit dulu ya. Pak RT-nya meningkat kegantengan setelah makan probiotik. Amin. Ya kasih, cobain deh. Caranya jangan di mulut ya. Taruh di sini, ambil. Ya. Tadi Pak RT-nya khilaf. Tenang, Pak RT sehat. Kayaknya mukanya bukan. Nah, gitu caranya. Taruh tangan kiri, makan tangan kanan. Atau sekalian, tempe kayak tadi itu bisa Anda jus. Aduh.
Tempe di jus. Nah, secukupnya aja. Apa ada daunnya? Mana? Apa lah? Ada daun sedikit ya? Amin. Lagi sama. Madunya habis ya? Iya. Cukup. Habis. Oh itu pakai aja. Maaf. Ini ada rasa cinta Pak RT di sini. Lalu itunya si tempenya itu dikasih jahe dikit. Lalu dikasih garam sedikit, garam Himalaya atau ada, saya punya garam sebenarnya, ini garamnya nih. Jadi kalau bapak ibu bisa dapatkan juga tidak kalah bagus, namanya organik kristal. Ini garam gunung di daerah Purwodadi, Jogja banyak ini. Ini garam yang masih full mineral, jadi dia sehat ya, seperti itu. Jadi nanti tambahkan garam sedikit, lalu di blender. Ada yang mau? Oh, udah kasih dulu deh. Udah cukup. Panitia bilang waktunya sudah habis karena maksud sesi pertanyaan. Tapi saya pikir lebih baik materi sebentar lagi, ya. Karena pertanyaan juga segini banyak, nggak kejawab. Ya, saya kasih tips-tipsnya supaya bapak ibu dapat take home message, pesan pulang. Ya. Baik, sudah nyobain susu tempenya? Enak? Itu bukan hanya enak, tapi di situ ada probiotik, di situ ada prebiotik, di situ ada asam amino, di situ ada mineral. Itu bisa buat anak-anak juga bisa, ibu-ibu juga bisa. Apa beda tempe sama tahu? Kalau tempe fermentasi, tahu enggak? Betul? Jadi sehatan mana tempe sama tahu? Sebenarnya sehatan tempe, lebih sehat tempe. Ya, nah baik. Saya jelaskan sedikit lagi Bu sekalian sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi tadi kan dua kata kuncinya. Kata kunci pertama adalah probiotik sama prebiotik. Maka mulai biasakan berdekatan dengan itu. Kalau nggak probiotik, jadi probiotik itu apa? Ini prebiotik kayak gini nih. Buah-buahan kayak gini. Jadi makanannya probiotik. Minumnya tangan kanan, jangan tangan kiri. Makanannya probiotik adalah prebiotik. Prebiotik apa? Sayur. Jadi kalau Anda makan tempe, kan habis makan tempe Anda makan sayur supaya bakterinya berkembang, paham ya? Supaya ada pada tempe tadi berkembang. Maka salah satunya adalah sayur. Jadi Anda makan tempe kayak tadi, ada kurma, ada tempe, termasuk makan misalkan ya, ini salah satu cara untuk makan sehat pagi-pagi, misalnya atau siang. Anda makan tempe sama kurma tadi, atau bikin jus kayak begini tadi. Kemudian di sini Anda makan sayur. Sayurnya bisa dikukus atau sayur bening, kalau silakan aja, tapi jangan pakai santan. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار